Berjumpa kembali pada materi pembelajaran kita pada saat ini, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku khusus. Yang dimaksud dengan segitiga siku-siku khusus yaitu segitiga yang memiliki ukuran-ukuran sudut tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dua jenis segitiga siku-siku khusus. Segitiga siku-siku khusus yang pertama yaitu segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus yang pertama ini bisa kita lihat pada segitiga siku-siku X, Y, Z, di mana sisi di depan sudut 30 derajat panjangnya 1 cm, sementara panjang sisi di depan sudut 60 derajat yaitu akar 3 cm, sementara panjang sisi di depan sudut 90 derajat atau sisi miring yaitu 2 cm. Atau sederhananya bisa dikatakan bahwa panjang sisi di depan sudut 30 derajat yaitu satu ini panjangnya selalu 1/2 atau setengah dari panjang sisi di depan 90 derajat atau sisi miring. Dalam hal ini panjangnya itu 2 cm. Perbandingan dari sisi di depan 30 derajat, 60 derajat, dan sisi miring bisa dituliskan dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2 seperti pada gambar. Segitiga siku-siku khusus yang kedua yaitu segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudut 90, 45 derajat, dan 45 derajat atau sering disebut segitiga siku-siku sama kaki, karena segitiga siku-siku ini memiliki dua sudut yang sama besar, artinya juga memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, untuk perbandingannya bisa kita lihat pada gambar yang kedua yaitu pada segitiga siku-siku D, E, F, di mana sisi di depan 45 derajat panjangnya 1 cm, sementara sisi miring atau sisi depan 90 derajat panjangnya akar 2 cm. Nah, perbandingan dari sisi-sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku sama kaki bisa dituliskan sisi di depan 45 derajat berbanding sisi di depan 45 derajat berbanding sisi miring atau sisi depan 90 derajat, itu perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, perbandingan ini akan kita gunakan untuk menghitung panjang sisi dari segitiga siku-siku khusus tanpa menggunakan teorema Pythagoras secara langsung. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama yaitu pada sebuah segitiga siku-siku ABC, sudut siku-siku terletak pada sudut A dengan panjang BC 6 cm dan besar sudut B
30 derajat. Nah, hitunglah panjang sisi AB dan sisi AC. Nah, langkah pertama untuk soal seperti ini adalah kita menggambarkan sebuah segitiga siku-siku khusus sesuai dengan petunjuk soal. Nah, di sini sudah terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC sesuai dengan soal, di mana sudut siku-siku terletak di sudut A, sementara sudut B besarnya 30 derajat dan panjang BC atau sisi miring yaitu 6 cm. Nah, untuk mencari panjang AB dan AC, kita bisa menggunakan perbandingan sudut siku-siku khusus yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah, di sini terdapat perbandingan segitiga siku-siku khusus untuk segitiga dengan besar sudut 30 dan 60 derajat. Nah, untuk mencari panjang AB dan AC, kita bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu sisi yang diketahui per sisi yang ditanyakan sama dengan perbandingan sisi yang diketahui per perbandingan sisi yang ditanyakan. Nah, kita mulai dengan mencari panjang sisi AB. Nah, sehingga dituliskan sisi yang diketahui yaitu sisi BC per sisi yang ditanyakan yaitu sisi AB, itu nilainya sama dengan perbandingan sisi yang diketahui. Nah, sisi yang diketahui yaitu sisi BC, ini perbandingannya sama dengan 2 pada perbandingan segitiga siku-siku khusus, sehingga tuliskan di sini 2. Dan sisi AB yang ditanyakan perbandingannya sama dengan akar 3, sehingga dituliskan akar 3. Nah, selanjutnya nilai BC pada persamaan yang pertama ini kita gantikan menjadi 6, sehingga 6 per AB sama dengan 2 per akar 3. Nah, untuk mencari nilai AB pada persamaan ini, maka kita akan menggunakan perkalian silang, sehingga menjadi 2 dikali AB, hasilnya menjadi 2AB sama dengan 6 dikali akar 3, hasilnya 6 akar 3. Sehingga diperoleh nilai AB yaitu 6 akar 3 dibagi 2. Nah, diperoleh nilai terakhir dari AB yaitu 6 bisa kita bagi dengan 2 sehingga menghasilkan 3 akar 3. Sehingga nilai AB atau panjang sisi AB yaitu 3 akar 3. Selanjutnya kita akan sisi AC. Kita tetap menggunakan persamaan yang sama, tetapi untuk nilai sisi yang ditanyakan kita akan gantikan dengan AC. Nah, jadi BC sisi yang diketahui tetap, kemudian sisi yang ditanyakan kita ganti menjadi AC, karena sekarang kita akan mencari panjang sisi AC. Nah, untuk perbandingannya BC nilai sisi miring ini tetap sama yaitu 2, dan yang kita ganti adalah perbandingan sisi AC. Nah, sisi AC pada soal itu nilainya sama dengan 1, perbandingannya 1 pada perbandingan segitiga siku-siku khusus, sehingga di sini dituliskan angka
1. Nah, sama dengan langkah yang soal pembahasan yang pertama tadi, kita menggantikan nilai BC dengan angka 6. Selanjutnya sama, kita akan melakukan perkalian silang sehingga diperoleh 2 dikali AC nilainya sama dengan 6 kali 1 yaitu 6, dan diperoleh nilai AC yaitu 6 dibagi 2. Nilai akhir dari AC yaitu 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga disimpulkan bahwa panjang sisi AC yaitu 3 cm. Atau kita juga bisa menentukan panjang sisi AC dengan menggunakan teori yang mengatakan bahwa panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu selalu setengah atau seperdua dari panjang sisi miring. Nah, karena panjang sisi miring pada segitiga ini adalah 6, maka panjang sisi di depan 30 derajat ini adalah setengah atau seperdua dari 6, yaitu 3 cm. Contoh yang kedua yaitu diketahui segitiga PQR siku-siku di sudut Q dengan panjang PR 10 akar 2 cm. Sementara besar sudut P yaitu 45 derajat. Ditanyakan, hitunglah panjang sisi QR. Nah, berdasarkan soal ini, kita bisa menggambar sebuah segitiga siku-siku seperti pada gambar, yaitu segitiga PQR dengan sudut siku-siku di sudut Q dan panjang PR dalam hal ini sisi miring yaitu 10 akar 2 dan sudut P besarnya 45 derajat. Bisa juga dilihat bahwa karena sudut P 45 derajat, pasti R-nya juga 45 derajat. Sehingga panjang QR pasti sama panjangnya dengan panjang QP. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa bandingkan dengan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus yang kedua tadi, yaitu 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, untuk mencari panjang QR, kita juga menggunakan persamaan yang sama tadi, yaitu panjang sisi yang diketahui per panjang sisi ditanyakan itu sama dengan perbandingan sisi yang diketahui per perbandingan sisi yang ditanyakan. Nah, karena sisi yang diketahui adalah sisi PR, maka dituliskan di sini PR per sisi yang ditanyakan yaitu sisi QR. Dituliskan di sini QR. Sama dengan nilai PR pada soal sama dengan perbandingan akar 2 pada perbandingan segitiga siku-siku khusus. Maka ditulis akar 2 per nilai QR. Nah, jika kita lihat QR perbandingan pada segitiga siku-siku khusus nilainya sama dengan 1. Sehingga ditulis persamaan PR per QR sama dengan akar 2 per 1. Nah, sehingga kita menggantikan nilai PR menjadi 10 akar 2. 10 akar 2 per QR sama dengan akar 2 per 1. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian silang 10 akar 2 dikali 1 sama dengan QR dikali akar 2. Sehingga diperoleh akar 2 QR sama dengan 10 akar 2. Sehingga diperoleh QR sama dengan 10 akar 2 per akar 2. Nah, melihat model seperti ini,
Tentunya kalian masih ingat dengan merasionalkan bentuk akar. Tapi karena di sini kebetulan pembilang dan penyebutnya sama-sama akar 2, maka kita bisa langsung mencoret sehingga tersisa panjang QR sama dengan 10 cm. Sehingga di sini bisa dituliskan QR sama dengan 10 cm. Yang artinya panjang QP juga 10 cm. Demikian untuk hari ini. Silakan dipelajari dengan baik, dan untuk tugas silakan mengerjakan tugas berikut ini. Tugasnya segera dikerjakan dan dikumpulkan di classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.